Tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama ialah tugas dari perkembangan. Nah, menurut Robert H. Vickers pada tahun 1961 mengatakan bahwa tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentan kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila tugas perkembangan ini gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Pengertian tugas perkembangan yang selanjutnya yaitu menurut Harlock pada tahun 1981. Harlock mengatakan bahwa tugas-tugas perkembangan ini sebagai harapan sosial masyarakat, di mana setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya untuk menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentan kehidupan terjadi. Kemudian karakteristik dari tugas perkembangan ini, yang pertama ialah karakteristik tugas perkembangan pada anak usia dasar. Yang pertama, Vickers mengatakan bahwa tugas perkembangan anak usia dasar meliputi 8 bagian. Yang pertama ialah menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, yaitu membina hidup sehat. Yang ketiga, yaitu belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang keempat ialah belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang kelima ialah belajar untuk membaca, menulis, dan berhitung agar mampu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam ialah memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir kreatif dan efektif. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Yang kedelapan ialah mencapai kemandirian pribadi. Kemudian yang kedua ialah karakteristik anak usia sekolah menengah pertama di umur 10 hingga 14 tahun. Adapun beberapa karakteristiknya, yang pertama ialah terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi badan serta berat badan. Yang kedua ialah adanya ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga yaitu memiliki kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dan keinginan untuk bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu mulai senang untuk membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang kelima yaitu mulai untuk mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan serta keadilan Tuhan. Yang keenam yaitu memiliki reaksi dan ekspresi serta emosi yang labil. Yang ketujuh yaitu mulai untuk mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Yang kedelapan yaitu memiliki kecenderungan dan minat pemilihan karir sudah relatif lebih jelas untuk diketahui. Kemudian karakteristik usia remaja umur 12 hingga 21 tahun. Yang pertama yaitu mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Yang kedua yaitu dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. Yang keempat, yaitu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Yang kedelapan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesembilan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kesepuluh, mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa akhir anak-anak yaitu masa SD, di mana
Penguasaan tugas-tugas perkembangan ini tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari orang tua seperti pada tahun-tahun prasekolah. Namun sekarang, penguasaan ini juga menjadi tanggung jawab guru-guru dan juga sebagian kecil menjadi tanggung jawab kelompok teman-teman. Misalnya, pengembangan berbagai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga merupakan tanggung jawab guru dan orang tua. Meskipun orang tua dapat membantu untuk meletakkan dasar penyesuaian diri anak dengan teman-teman sebayanya, namun menjadi anggota kelompok memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh pengalaman belajar di dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas perkembangan pada masa remaja ini menuntut suatu perubahan besar dalam sikap pola perilaku pada anak, yang mengakibatkan hanya sedikit anak laki-laki dan perempuan dapat diharapkan untuk menguasai tugas-tugas tersebut selama awal masa remaja, apalagi mereka yang matangnya terlambat. Kebanyakan harapan ditumpukan pada hal ini, yaitu bahwa remaja muda akan meletakkan dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilaku. Serta dalam tugas perkembangan peserta didik, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penugasan tugas-tugas perkembangan tersebut, di mana tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan tertentu hendaknya dikuasai oleh setiap individu, sebab tugas-tugas perkembangan pada masa satu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Namun demikian, tidak setiap individu berhasil menguasai tugas-tugas perkembangannya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari dalam diri pribadi dan juga dari keluarga, dan faktor eksternal yaitu dari masyarakat dan lingkungan-lingkungan sekitar yang peserta didik temui.